juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Al-Qaulul Jalih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita tetap di jalan ilmu sampai dengan kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Jangan lupa untuk berniat, dan niatnya adalah thalabul ilmi lillahi ta'ala. Kita hadir semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai malam hari ini kita masuk pada bagian yang kedua dari kitab Al-Qaulul Jalih, yaitu bagian yang menjelaskan tentang fikih. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa kitab Al-Qaulul Jalih yang merupakan penjelasan dari kitab Mukhtasar Abdillahil Harari, ringkasan dari kitab Sulamut Taufiq, itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yang sudah kita bahas berbulan-bulan adalah bagian akidah yang berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan keimanan. Sekarang bagian yang kedua membahas tentang masalah fikih. Fikih itu yang membahas berkaitan dengan hukum, masalah thaharah, bersuci, masalah sholat, puasa, zakat, haji, muamalah. Itu yang disebut dengan fikih atau ahkam. Nanti di bagian akhir kita akan membahas tentang akhlak atau tasawuf, yang membahas tentang kewajiban hati, maksiat hati, dan maksiat anggota badan. Nah, malam hari ini kita masuk dalam pembahasan fikih. Hadirin rahimakumullah, kita baca terlebih dahulu Kitabut Thaharati wassalati, utawi iki iku kitab nerangaken sesuci wassalati lan salat. Ba'da an anha, ing dalem sause yen to ngerampungaken sapa al muallifu muallif rahimahullah al kalama ing pembahasan utawa ing ucapan utawa pembahasan ala masailil aqidati ing atase pira-pira permasalahan akidah. Syara'a mulai sapa muallif fil kalami ing dalem ngomongaken ala ahkamit thaharati ing atase pira-pira hukume sesuci. Wahya lan utawi thaharah iku fi'lu ma, nglakoni perkara tustabahu kang den amrih wenang bihi kelawan ma apa as-sholatu salat. Nyatane min wudu'in sangking wudu' wa ghuslin lan atus wa nahwi dzalika lan padane mangkono-mangkono wudu' lan ghusl. Wa makana wa malan parang kana kang ana apa ma iku ala suratihi ing atase bentuke ma tustabahu bihi shalah wa ahkamis sholati lan ing atase pira-pira hukume salat. Wahya lan utawi salat iku aqwalun, pira-pira ucapan, wa af'alun lan pira-pira penggawe, muftatahatun kang den buka bitakbiri kelawan takbir, muhtatamatun kang den pungkasi bitaslimi kelawan salam. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi bayani auqatis sholawati ing dalem mertelaaken pira-pira wektune salat al-khamsi kang 5.
wa malan barang yuzkaru kang den tutur apa ma'aha sartane auqat as-shalawat al-khams. Faminal wajibi mongko iku setengah sangking perkara kang wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf khamsu shalawatin utawi 5 pira-pira salat fil yaumi ing dalem sedina walailati lan sewengi. Fayu alamu mongko den weruhi min dzalika saking mangkono-mangkono iku annaman sak temene wong taroka kang ninggal sapa man alwitra ing salat witir rawatibal faraidi utawa pira-pira salat sunnah rawatibe salat fardu lam yakun mongko ora ana sapa man iku asiman wong kang dosa. Walamma kanat lan tatkalane ana apa ma'rifatu awqati hadhihi shalawat ngaweruhi pira-pira wektune pira-pira salat iki iku wajibatan wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf syara'a mongko mulai sapa al-musannifu pengarang kitab rahimahullah fi bayaniha ing dalem mertekelaaken awqat hadhihi shalawat. Fa amma sholatul ula anapun utawi salat al-ula kang kawitan fahya mongko utawi as-sholatul ula iku sholatul zuhri salat zuhur. Sampai sini dulu. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita menjelaskan tentang kitabut thaharah. Thaharah sering diartikan dengan bersuci. Secara bahasa, thaharah itu artinya bersih atau an-nadhafah. Itu secara bahasa. Tetapi dalam istilah, thaharah itu artinya fi'lu ma tustabahu bihi shalah min wudu'in wa ghuslin wa nahwi dzalika. Wa ma kana ala suratihi. Melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu boleh seseorang menjalankan sholat. Yang dengan sesuatu sholat itu boleh dikerjakan, yaitu berupa wudhu, mandi dan semacamnya, atau yang ala suratihi, yang berbentuk itu. Ini yang disebut dengan thaharah. Jadi thaharah itu melakukan suatu perbuatan yang dengan perbuatan itu maka dibolehkan sholat. Kalau enggak dilakukan perbuatan tersebut, maka sholatnya tidak boleh dan tidak sah. Itulah yang disebut dengan thaharah, bersuci. Yang disebut dengan bersuci. Secara umum thaharah itu menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Hadas itu ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Perbuatan menghilangkan hadas kecil itu namanya thaharah. Perbuatan menghilangkan hadas besar itu juga disebut thaharah. Perbuatan menghilangkan najis itu juga disebut thaharah, bersuci. Menghilangkan hadas kecil caranya dengan berwudu. Menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi. Ini disebut berarti wudu itu thaharah. Mandi itu thaharah. Menghilangkan najis itu juga thaharah. Najis ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Menghilangkan hadas baik itu ainiyah atau hukmiyah itu juga disebut thaharah. Atau yang semakna dengan itu.
Semakna dengan itu maksudnya dia sebenarnya bukan menghilangkan hadas, tetapi dia bisa apabila dia dilakukan, dia itu juga membolehkan untuk mengerjakan sholat. Apa itu? Yaitu tayammum. Tayammum itu kan menggantikan wudhu dan menggantikan mandi. Apabila seseorang misalnya dia tidak mendapati air dengan ketentuan-ketentuan tertentu nanti yang sudah akan kita bahas di belakang. Seseorang dia nggak mendapatkan air untuk wudhu, maka bisa diganti dengan tayammum. Seseorang tidak mendapati air untuk mandi, maka bisa diganti dengan tayammum. Tayammum sebenarnya dia nggak bisa mengangkat hadas kecil atau besar, tetapi dengan tayammum seseorang boleh untuk mengerjakan sholat. Artinya itu yang dimaksud dia semakna dengan wudhu dan sholat. Karena dia bisa menggantikan posisi wudhu dan sholat dalam hal dengannya boleh mengerjakan sholat, dikarenakan seseorang tidak mendapatkan air, atau apabila dia menggunakan air maka air itu membahayakan dirinya. Misalnya dia sedang sakit, jika dia berwudhu maka dia bisa tambah parah penyakitnya, atau dia bisa mati disebabkan kena air. Apabila dia mandi, maka dia akan bertambah berat sakitnya, bertambah lama sembuhnya. Maka di sini dia bisa mengganti mandi dengan tayammum. Maka tayammum ini juga masuk dalam kategori toharoh. Meskipun sebenarnya dia tidak menghilangkan hadas kecil ataupun besar, tetapi dia semakna dengan wudhu dan mandi, dari segi bahwa dengan tayammum seseorang boleh untuk mengerjakan sholat. Atau yang semakna dengan menghilangkan najis, yaitu istinja dengan batu atau semacamnya. Kalau istinja dengan air, karena yang bisa menghilangkan najis itu adalah air. Batu tidak bisa menghilangkan najis. Tisu tidak bisa menghilangkan najis. Yang bisa menghilangkan najis adalah air. Maka yang utama dalam toharoh menghilangkan najis itu membasuhnya dengan air. Tetapi dalam syariat Islam boleh seseorang itu tayammum dengan batu atau semacamnya. Kalau dia istinja dengan air, maka langsung bisa mensucikan. Bisa langsung mensucikan tempat keluarnya najis itu, tempat keluarnya tai atau kencing, bisa langsung suci dengan dibasuh dengan air. Tetapi kalau dengan batu tidak bisa mensucikan tempat keluarnya, tetapi dengan istinja seseorang sudah dia boleh untuk mengerjakan sholat. Nah, meskipun asarnya, bekasnya itu sulit untuk hilang. Kalau pakai pakai batu misalnya, bekasnya itu sulit untuk hilang secara sempurna. Tetapi istinja dengan batu itu semakna dengan istinja dengan air. Dari sisi dengan itu sudah boleh bagi seseorang untuk mengerjakan sholat. Misalnya tadi ada orang berak, atau dia misalnya kencing, habis itu dia istinjaknya dengan batu, karena dia nggak ada air, sehingga dia, atau ada air pun males pakai air, misalnya langsung pakai tisu atau pakai batu misalnya. Kemudian setelah itu dia wudhu dan mengerjakan sholat.
Boleh atau tidak? Boleh. Nah, karena istinja dengan batu itu semakna dengan istinja dengan air. Tidak masalah. Atau di sini dikatakan wa makana ala suratihi. Nah, yang dalam bentuk itu sebenarnya dia bukan menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis, tetapi bentuknya sama. Itu juga disebut toharoh. Seperti apa? Seperti tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Tadi kita sudah wudu, misalnya sebelum maghrib tadi kita sudah wudu, kemudian belum batal. Nah, kita mau sholat isya, wajib wudu lagi apa tidak? Nggak wajib, karena kita tidak berhadas, kita tidak berhadas kecil, kita langsung sholat isya, tidak masalah. Tapi kalau ada seseorang kemudian melakukan tajdidul wudu, wudu sunnah, nah, itu niatnya bukan niat menghilangkan hadas karena nggak berhadas. Niatnya niat apa? Tajdidul wudu, nawaitu tajdidal wudu. Saya niat untuk memperbaharui wudu. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Ini perlu tahu juga karena sebagian orang pokoknya wudu'in nawaitu raf'al hadasil asghar, belum batal pun nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghar. Saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil. Wong hadasnya nggak ada kok dihilangkan. Kan nggak tepat. Kalau kita belum batal wudu, maka wudunya itu namanya wudu sunnah. Tajdidul wudu, niatnya saya niat memperbaharui wudu karena Allah. Paham ya? Bukan niatnya nawaitu raf'al hadasil asghar. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar, bukan untuk menghilangkan hadas kecil, tetapi niatnya adalah memperbaharui wudu, hukumnya sunnah. Nah, itu apa? Itu kan sebenarnya bukan menghilangkan hadas, tetapi bentuknya seperti menghilangkan hadas, sehingga dia juga tergolong sebagai toharoh. Atau misalnya mandi sunnah. Nah, mandi karena ada juga yang disebut dengan mandi sunnah. Nah, mandi sunnah itu juga bukan menghilangkan hadas, tetapi bentuknya seperti bentuk mandi wajib, sehingga dikatakan juga masuk dalam kategori toharoh. Atau dalam basuhan kedua, ketiga dalam wudu misalnya, atau dalam mandi. Ketika kita berwudu, yang wajib itu basuhan yang pertama, misalnya membasuh muka. Maka basuhan yang pertama ini yang wajib. Basuhan yang kedua sunnah. Basuhan yang ketiga itu sunnah. Nah, tetapi bentuknya seperti basuhan yang pertama tadi, kan sama. Sehingga ini juga masuk dalam kategori toharoh. Itu semuanya nanti dibahas semuanya di sini dalam bab ini, dalam bab tentang toharoh. Jadi kita sudah paham sekarang apa yang masuk dalam pembahasan toharoh itu apa. Kita akan membahas tentang wudu, kita akan membahas tentang mandi wajib, juga mandi sunnah masuk, kita akan membahas tayammum, kita akan membahas istinja dengan air, kita akan membahas istinja dengan batu dan semacamnya. Itu nanti masuk dalam pembahasan dalam beberapa fasal pertemuan yang akan datang. Bisa difahami? Nah, selain itu dikatakan wassalah, kitabut thaharah wassalah. Nah, di sini juga akan membahas nanti selain thaharah, selain wudu, mandi, tayammum, istinja, nanti juga akan membahas tentang sholat. Sholat itu apa? Dikatakan di sini aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri
muhtatamatun bitaslimi, yaitu ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum. Itulah yang disebut dengan sholat. Perhatikan, waktu kita sholat dimulai dengan apa? Dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Diakhiri dengan apa? Dengan salam, Assalamualaikum. Kalau kita sudah Assalamualaikum, berarti selesai sholatnya. Kalau kita sudah Allahu Akbar, berarti sudah mulai sholatnya. Karena sholat itu adalah berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apa perkataan-perkataannya yang ada dalam sholat? Ada 5 yang wajib. Ada 5, yaitu membaca takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, dan membaca salam. Ini namanya aqwal, ucapan-ucapan dalam sholat yang wajib, yang nggak boleh ditinggalkan. 5 ini. Berarti dalam sholat itu yang wajib kita hafalkan 5 ini, yang harus benar: takbiratul ihram, membaca fatihah, membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir, membaca sholawat, membaca salam. Cuman 5 ini, itu yang wajib. Selain itu sunnah. Kalau kita nggak hafal baca surah, nggak masalah. Nggak hafal zikir dalam sujud, dalam i'tidal, dalam ruku', tidak masalah. Yang 5 ini yang harus hafal dan dibaca dengan benar. Wa af'al, dan perbuatan-perbuatan. Apa perbuatan-perbuatan dalam sholat? Berdiri, ruku', sujud, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk untuk tasyahud akhir. Itu namanya perbuatan-perbuatan. Jadi sholat itu apa? Sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri mulai dengan Allahu Akbar, diakhiri dengan Assalamualaikum. Itulah yang disebut sholat. Definisinya, pengertian dari sholat. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini nanti kita akan membahas apa saja syarat sah sholat, apa saja rukun-rukun sholat, apa saja hal-hal yang membatalkan sholat. Dan toharah, bersuci, adalah salah suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar, suci dari najis, merupakan salah satu dari syarat sah sholat. Hadirin rahimakumullah. Sholat yang diwajibkan di sini muallif rahimahullah mengatakan salat yang diwajibkan atas setiap mukallaf, muslim mukallaf, itu ada 5 dalam sehari semalam. 5 saja, tidak lebih. Bukan 6, juga bukan 4, tapi 5. Perlu kita tegaskan, 5 bukan 4, bukan 6, biar gak nambah dan biar gak ngurangi. Karena ada sebagian yang mengurangi, sholatnya cuma 4 kali, sholat isya-nya enggak, atau sholat subuhnya enggak, mengurangi. Sholat yang Allah wajibkan kepada kita itu 5: sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Subuh termasuk diwajibkan, bukan sunnah, tetapi wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu shalawatin katabahunna 'alal ibad. Khamsu shalawat, ada 5 salat yang telah Allah wajibkan kepada para hambanya.
Maka berdasarkan hadis ini dan berdasarkan penjelasan dari muallif kitab ini, kita dapat pahami bahwa selain 5 itu tidak wajib. Sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kalau kita habis sholat maghrib, sholat sunnah 2 rakaat. Sebelum maghrib misalnya sholat sunnah 2 rakaat. Atau sebelum isya, habis isya, sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar. Itu namanya sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau dikerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Jika nggak dikerjakan kita nggak berdosa. Sholat tahajud itu sunnah, bukan wajib. Sholat duha itu sunnah, bukan sholat wajib. Sholat apa? Sholatul lail, sholatul tarawih itu sunnah, tidak wajib. Sholatul Id, sholat Idul Fitri, sunnah, enggak wajib. Sholat Idul Adha, sunnah, tidak wajib. Yang wajib 5 ini. Khamsu sholawatin katabahunna alal ibad. Nah, cuman 5 sholat ini yang wajib. Yang wajib itu artinya nanti yang akan kita ditanya di akhirat nanti pada hari kiamat, yang akan ditanyakan kepada kita ini yang 5 ini. Bahkan pertama kali yang dihisab itu ya sholat 5 waktu ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab nanti pada hari kiamat terhadap para hamba itu adalah sholat. Yang ditanyakan pertama sebelum nanya yang lain, yang ditanyakan adalah sholat 5 waktu. Yang akan ditanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita. Itu yang akan ditanya sejak kita balik sampai dengan kita mati, apakah ada sholat yang tertinggal, yang enggak ditinggalkan, yang ditinggalkan apa enggak, akan ditanyakan. Nanti pada hari kiamat kita enggak ditanya sholat tahajud kamu bagaimana, sering tahajudan apa enggak ditanya. Sering terawehan apa enggak ditanya. Qabliyah ba'diyah kamu. Ini perlu kita tekankan dan tegaskan agar kita berhati-hati dengan yang 5 ini. Jangan sampai kita berani untuk meninggalkan seluruh sholat yang 5 ini, atau satu saja jangan sampai ditinggalkan. Kalau tertinggal karena uzur, misalnya tertidur, harus diganti, diqadha. Misalnya tiba-tiba bangun udah jam 6, bangun udah jam 7, belum sholat subuh, maka begitu bangun sholat subuh, qadhaan. Nah, meskipun sudah kedahuluan matahari bangunnya, tetap dia sholat subuh. Jika dia nggak sengaja, memang nggak sadar sama sekali, bangun-bangun memang sudah terbit matahari, dia nggak berdosa, tapi dia harus qadha. Tapi kalau sengaja tadi udah dengar azan tidur lagi, maka dia berdosa, tetap harus qadha. Qadha itu gimana? Diganti, tetap sholat. Nah, dia tetap mengerjakan sholat. Tidak boleh, waduh udah terlanjur, ya sudah, kemudian lewat nggak sholat. Udah terlanjur lewat waktunya, kemudian nggak sholat. Enggak, tetap harus sholat. Meskipun terlambat, harus tetap dikerjakan. Karena nanti ada pertanggungjawabannya. Pada hari kiamat kita akan ditanya tentang itu. Apabila sholat seseorang baik, maka nanti akan baik seluruh amalnya. Itu sebagai ukuran, parameter bagi seseorang. Hadirin rahimakumullah.
Nah, karena itu sering di majelis kita ini kita ingatkan, bagi kita yang merasa punya qadha sholat, dulu pernah nggak sholat, segera diganti sholatnya, diqadha segera. Nah, jangan nanti-nanti. Kenapa kok jangan nanti-nanti? Ya karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jangan bilang sekarang repot, nanti aja kalau sudah longgar baru saya qadha. Kapan longgarnya? Apakah kalau sudah mati longgar? Ya enggak, malah nggak bisa nggak bisa mengqadha lagi, nggak ada kesempatan lagi. Longgar itu ya dilonggarkan. Nah, longgar itu seseorang bisa longgar apabila dia melonggarkan dirinya. Kita ini kan yang mengatur. Kita yang mengatur waktu. Maka kita manfaatkan waktu. Misalnya habis maghrib longgar, daripada jagongan, daripada santai-santai saya qadha. Sholat dulu. Misalnya saya waktu masih muda dulu sering nggak sholat misalnya. Sering nggak sholat subuh. Kalau bangun mesti terlambat sehingga nggak sholat. Habis maghrib menjelang menunggu isya dia sholat. Pagi habis masak misalnya, kalau ibu-ibu habis masak kemudian mandi sholat. Nah, sholat qadha didahulukan daripada sholat duha. Qadha dulu. Nah, sholat qadha karena ini yang nanti ditanya. Pada hari kiamat yang ditanya ini. Duhanya nggak akan ditanya. Tapi sholat wajib, sholat 5 waktu ini yang akan ditanya nanti pada hari kiamat. Nah, sudah longgar, kerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, diqadha terus menerus. Kalau tahu hitungan yang pernah kita tinggalkan, ya sebanyak hitungan yang kita tinggalkan. Apabila tidak, maka diperkirakan terus diqadha sampai kemudian muncul keyakinan, kemantapan di dalam hati bahwa semua sholat yang kita tinggalkan itu semuanya sudah kita ganti, kita qadha. Sebelum kita mati, mumpung masih ada kesempatan. Kalau sudah mati nggak bisa lagi, nggak bisa ditutup dengan sholat sunnah. Sholat wajib nggak bisa ditutup dengan sholat sunnah. Sholat sunnah menyempurnakan pahala, bukan mengganti, bukan mengganti sholat yang wajib. Sholat wajib diganti dengan yang wajib. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita menyampaikan ini bukan berarti sholat sunnah itu nggak penting. Ya, sholat sunnah juga penting. Takutnya habis ini sudah nggak sholat sunnah lagi. Habis ngaji di sini udah nggak pernah sholat qobliyah, nggak pernah sholat ba'diyah, tahajud, prai. Nah, tahajudnya prai. Biasanya tahajudan udah nggak tahajud lagi. Sholat sunnah juga penting. Nah, sholat sunnah juga penting karena untuk pahala. Kita di dunia yang singkat ini membutuhkan pahala yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan nanti di akhirat. Semakin banyak pahala kita kumpulkan, semakin banyak atau semakin kebahagiaan kita semakin besar nanti di akhirat. Semakin banyak balasan menyenangkan yang akan Allah berikan kepada kita nanti di akhirat. Karena itu seorang mukmin gak pernah merasa dia bosan, tidak akan pernah dia merasa puas dari kebaikan yang dilakukannya. Tetapi yang ingin kita sampaikan, yang wajib harus diutamakan dari yang sunnah. Yang wajib harus diutamakan dari yang sunnah. Karena yang wajib itu yang pokok. Yang wajib itu adalah yang pokok. Yang sunnah itu tambahan.
Jangan sampai yang pokok tidak dikerjakan, tetapi yang tambahan itu dilakukan. Pada zaman sekarang banyak orang itu terbalik-balik. Yang sunnah dikerjakan, yang wajib tidak dikerjakan. Mengeluarkan zakat nggak mau, sedekah terus menerus. Sedekah, masih sedekah 2.000, 3.000, rajin sedekah. Tapi nggak mau mengeluarkan zakat. Sebagian ada orang yang belajar ilmu agama nggak mau belajar ilmu agama yang pokok, ilmu agama yang fardu ain seperti ini dia nggak mau. Tapi dia rajin. Dia rajin wiritan, dia rajin sholawatan, dia rajin apa, tapi dia nggak mau belajar ilmu agama. Yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Sekarang banyak seperti itu. Sholat Jumat nggak pergi, tapi sholat Idul Fitri datang. Jadi yang sunnah ditinggalkan, yang wajib, yang sunnah dikerjakan, yang wajib dilakukan. Itu namanya orang yang maghrur, tertipu. Seperti disebutkan dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari sebagian ulama mengatakan man syaghalahul fardu 'anin nafli fahuwa ma'dzur wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrur. Barang siapa yang tersibukkan melakukan yang wajib, dia sibuk melakukan yang wajib, gak sempat melakukan yang sunnah, fahuwa ma'dzur, maka dia dimaafkan, nanti gak apa-apa, tetap masuk surga, gak ada bahaya bagi dia. Sebaliknya man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi, seseorang yang tersibukkan melakukan yang sunnah sehingga melupakan yang wajib, fahuwa maghrur, maka dia tertipu. Perasaannya dia sudah jadi orang soleh, kemana-mana bawa tasbih, wiritan terus menerus, nggak pernah lekang. Perasaannya sudah selamat di alam kubur dan di akhirat. Ternyata begitu mati, nol, zong, nggak ada apa-apanya, dia mendapatkan azab. Maghrur, dia tertipu dengan dirinya sendiri. Kenapa? Ternyata dia sholatnya tanpa ilmu, puasanya tanpa ilmu, baca zikirnya tanpa ilmu, baca Qur'annya ngawur tanpa ilmu. Dikira pahalanya sudah banyak, ternyata nggak ada pahala, yang ada dosa. Nah, karena itu jangan sampai kita termasuk orang yang maghrur. Jangan sampai kita termasuk orang yang tertipu, merasa dirinya orang soleh, orang solehah. Nah, ternyata ketika mati kita bukan apa-apa. Nah, jangan seperti itu. Jadi yang wajib didahulukan. Dan yang wajib pahalanya tidak tertandingi oleh amalan sunnah berapapun. Sholat tahajud 1000 rakaat gak bisa menandingi sholat subuh 2 rakaat. Meskipun semalaman suntuk, dia misalnya sholat sunnah terus dari mulai habis isya sholat sunnah sampai mendekati subuh, dia gak sholat subuh. Ngantuk, dia gak sholat subuh misalnya, maka gak ada nilainya itu. Nggak ada nilainya. Jadi sholat subuh 2 rakaat nggak bisa tertandingi oleh sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan hadir dalam majelis ilmu 1 jam, majelis ilmu fardu ain 1 jam seperti ini, pahalanya nggak tertandingi oleh sholat sunnah 1000 rakaat. Nabi sendiri yang mengatakannya, sering kita ulang-ulang. Nabi bersabda kepada sahabat Abi Dzar, ya Aba Dzarrin la antaghtuwa fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya alfa raq'ah.
Wahai Abu Dzar, apabila kamu keluar dari rumah untuk belajar satu bab ilmu agama, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa sholat sunnah? Karena sholat sunnah. Kalau sholat wajib beda lagi. Ini kalau sholat sunnah nggak bisa menandingi yang wajib. Jadi perkara yang sunnah sebanyak apapun nggak bisa menandingi pahala satu amalan wajib. Karena itu jangan sampai yang wajib ditinggalkan. Yang mempercepat seseorang naik derajatnya indallah itu adalah amalan wajib. Dalam hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, wa ma taqarraba abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai dari sesuatu yang telah aku wajibkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang paling cepat menghantarkan seseorang pada derajat yang tinggi indallah itu melakukan amalan yang wajib. Maka jangan sampai ditinggal. Perkara yang wajib jangan sampai ditinggal. Kalau sholat ya 5 waktu ini. Kalau puasa yang wajib itu puasa Ramadan. Kalau pemberian maka yang wajib itu zakat. Kalau haji yang wajib ya yang sekali bagi orang yang mampu. Umrah juga yang sekali itu. Kalau yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya itu sunnah. Umroh yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya itu sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Dan seterusnya. Nah, prioritas, ada prioritas kita dalam belajar ilmu agama, ada prioritas kita di dalam mengamalkan, dalam beramal. Dalam belajar ilmu agama yang prioritas apa ya? Ini belajar tentang akidah, belajar tentang wudu, belajar tentang sholat, belajar tentang tayammum, belajar tentang sholat dan seterusnya. Sebagian orang nggak belajar tayammum, begitu dia sakit dia bingung gimana nih caranya, karena dia belum belajar. Padahal sholat wajib meskipun seseorang sakit. Kalau nggak bisa dia berwudu dengan air, maka dia tayammum. Kalau nggak belajar, gimana dia mengerjakannya? Dan seterusnya. Nah, maka ada prioritas dalam belajar, itu harus ada prioritas. Prioritas itu apa? Mana yang didulukan dulu, mana yang diakhirkan, itu ada. Dan belajar itu harus berurut. Berurut dari mulai dasar sampai kemudian ilmu yang lebih tinggi, begitu seterusnya. Tadrijian, secara bertahap, dari ilmu yang kecil menuju ilmu yang besar. Nah, dari ilmu yang yang ringkas menuju ilmu yang panjang lebar, secara bertahap. Tidak boleh loncat-loncat. Nah, tidak boleh seseorang dalam belajar ilmu agama loncat-loncat. Karena jika loncat-loncat, bukan loncat-loncat orangnya yang loncat-loncat, tetapi materinya itu loncat. Belum belajar ini sudah belajar itu. Belum belajar yang ini sudah belajar hal yang fardu ain, belum sudah belajar yang lainnya. Nah, sehingga sekarang banyak orang belajarnya loncat-loncat begitu. Dia bisa bahasa Arab, lancar ngomong bahasa Arabnya, tapi wudu nggak bisa. Dia baca Al-Qur'annya lancar, hafal Al-Qur'an. Ternyata dia nggak mengenal Allah. Dia nggak paham sifat wajib bagi Allah. Wujud kita kok nggak paham. Padahal hafal Al-Quran. Ada sebagian orang dia bisa nahu sorof, ngelentek nahu sorofnya, alfiahnya hafal,
maju mundur hafal. Ternyata dia istinjaknya nggak benar. Ada orang yang kayak begitu. Kenapa? Belajarnya nggak bertahap. Nah, tidak bertahap, mana yang dulu, mana yang belakangan. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini nanti setelah ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang waktu-waktu sholat. Karena sholat yang 5 waktu ini itu diwajibkan berkaitan dengan waktu. Bahkan nama dari sholat yang 5 ini itu dinamai dengan waktu. Zuhur, sholat zuhur. Kenapa disebut sholat zuhur? Karena wajib dilaksanakan di waktu zuhur. Jadi zuhur itu sebenarnya nama waktu. Kenapa sholat asar disebut asar? Karena wajib dilakukan di waktu asar. Asar itu waktu. Maghrib itu waktu. Isya itu waktu. Subuh itu waktu. Nah, karena itulah maka wajib bagi seseorang untuk mengetahui waktu-waktu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, sesungguhnya sholat itu wajib bagi orang-orang mukmin dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi sehingga kita wajib mengetahui waktu-waktu sholat, dan berikutnya nanti akan dijelaskan tentang waktu sholat yang 5. Sampai di sini pengajian kita, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita pahami dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zawjatina wa auladana wa banatana wa masyayikhana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa dhayri ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.